Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Demit Horor, tempat di mana kisah-kisah menyeramkan, mistis, dan penuh misteri siap menghantui malam kalian. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan bagikan video ini ke teman-teman kalian, karena bisa jadi kisah ini benar-benar terjadi di sekitar kalian. Efek suara angin malam, jeritan samar, dan denting lonceng kecil, siapkan nyali, karena cerita akan segera dimulai. Di sebuah kota kecil yang masih dikelilingi perbukitan dan lahan kosong, berdiri sebuah toko material bernama Anwar Jaya. Toko itu tidak terlalu besar, tapi cukup lengkap dan sudah lama menjadi langganan warga sekitar. Pemiliknya adalah Pak Anwar, pria berusia 44 tahun yang dikenal ramah, disiplin, dan pekerja keras. Ia menjalankan toko itu bersama istrinya, Bu Ida, wanita lembut tapi tegas. Mereka tinggal di rumah yang menyatu dengan toko bersama dua anak mereka. Rian, mahasiswa semester awal berusia 19 tahun, dan Ayu, siswi kelas 6 SD yang periang. Selama bertahun-tahun, usaha mereka berjalan lancar. Hidup cukup, anak-anak tumbuh dengan baik, dan toko material itu jadi andalan warga. Tapi semua mulai berubah saat seorang pendatang membuka toko material baru di seberang jalan, bernama Yanto Bangun Perkasa. Toko baru itu jauh lebih modern, lengkap, dan yang paling mengejutkan, harga barang-barangnya jauh lebih murah. Promosi gila-gilaan dilakukan setiap minggu. Tidak butuh waktu lama, para pelanggan Pak Anwar mulai berpindah. Toko yang dulunya ramai, kini sepi seperti gudang kosong. Kadang, dalam sehari, hanya 1-2 orang yang datang. Selebihnya, Pak Anwar hanya duduk termenung di bangku rotan, sambil menghitung ulang sisa uang kas. "Pak, stok paku kita numpuk. Gak ada yang beli lagi," ucap Bu Ida suatu sore sambil melihat ke rak belakang. "Kalau begini terus, kita nggak bisa bayar uang kuliah Rian bulan depan." Pak Anwar hanya mengangguk pelan. Matanya sayu, wajahnya lelah. "Aku sudah coba cari pinjaman, Dak, tapi nggak ada yang mau ngasih. Katanya, usaha kita udah kelihatan bangkrut." Suasana ramah mulai berubah. Ayu sering mendengar orang tuanya bertengkar pelan di malam hari. Rian juga ikut merasa tertekan. Ia ingin membantu, tapi kuliah dan biaya hidup di kota juga menyita semuanya. Di meja makan, seringkali hanya ada tempe goreng dan sayur bening. Rian pernah berkata lirih, "Pak, kalau kuliahku merepotkan, aku bisa cuti dulu." Jawab Pak Anwar cepat, "Kamu harus lulus, apapun caranya." Bapak yang tanggung jawab. Namun di balik wajah tegarnya, hati Pak Anwar remuk. Setiap malam, ia memandangi toko seberang toko Pak Yanto yang selalu ramai dengan truk dan mobil. Pickup keluar masuk membawa bahan bangunan. Ia mulai merasa dipermalukan. Toko yang dulu paling berjaya, kini menjadi bahan ejekan. Malam itu, Bu Ida duduk di samping Pak Anwar, memegang tangan suaminya. "Pak, kalau ada cara yang lebih cepat, asal kita bisa kembali seperti dulu." "Bapak mau?" Pak Anwar memandang istrinya. "Maksudmu?" "Aku dengar dari Bu Rumi, katanya ada orang pintar yang bisa bantu, tapi caranya nggak biasa." Pak Anwar menatap istrinya dengan campuran penasaran dan ragu. Tapi di hatinya, keputusasaan mulai tumbuh seperti jamur di kayu lapuk, dan disitulah semuanya mulai bergeser. Hari-hari terus berlalu seperti jarum jam yang terus berdetak, namun tidak membawa perubahan yang berarti. Toko Anwar Jaya makin sunyi. Hanya suara serangga dan tiupan angin yang menemani Pak Anwar setiap kali ia duduk di bangku rotan tuanya, memandang rak-rak kosong yang mulai berdebu. Kadang-kadang terdengar suara ketukan palu dan percikan gerinda dari toko Pak Yanto di seberang jalan. Suara yang semakin membuat hati Pak Anwar seperti diremas. Rian, anak sulung mereka, kini berada di semester kedua. Biaya kuliah, kos, buku, dan keperluan sehari-hari makin besar. Sementara Ayu,
anak bungsu yang lugu dan cerdas. Sebentar lagi lulus SD dan ingin masuk SMP favorit yang biayanya cukup mahal, Pak. Aku pengen sekolah di tempat Kak Dinda, kata Ayu suatu malam saat mereka makan malam seadanya. Sekolahnya bagus. Katanya sering ikut lomba sains juga. Pak Anwar menelan ludahnya perlahan. Sayur bening yang tadi ia suap rasanya mendadak hambar. Ia mengangguk pelan dan mencoba tersenyum. Nanti, Bapak usahain ya, Nak. Jawabnya lembut. Meski di dalam hatinya, ia tidak tahu dari mana akan mengambil uangnya. Di sisi lain, Bu Ida mulai gelisah. Ia tak bisa tidur tiap malam. Wajah-wajah anaknya terus terbayang. Dan yang paling menghantui adalah kenyataan bahwa semua jalan sudah mereka coba. Menjual motor, menyekolahkan barang elektronik, bahkan meminjam dari koperasi simpan pinjam dengan bunga tinggi. Tapi itu hanya menutup sebentar. Ujungnya tetap sama. Mereka butuh lebih banyak uang. Dan setiap malam, kata-kata Bu Rumi, tetangga sebelah, terus terngiang di telinganya. Kalau kamu mau cepat kaya, jangan cuma andalin kerja keras, Bu. Ada cara, tapi harus berani bayar harga. Suatu malam, ketika hujan turun gerimis, seorang pria tua berjubah lusuh datang ke toko. Langkahnya pelan, suaranya serak. Ia membeli sekarung semen dan sebungkus paku. Setelah membayar, pria itu menatap Pak Anwar dalam-dalam, matanya tajam tapi penuh rahasia. Ia mendekat dan berbisik lirih. Kalau kau ingin keluar dari semua ini, temui penunggu Gunung Cikuray di malam Jumat Kliwon. Dia tahu cara memulihkan segalanya. Tapi jangan main-main. Harga yang dibayar tidak murah. Pak Anwar terdiam. Matanya membulat, tapi sebelum ia sempat bertanya, pria tua itu sudah melangkah keluar dan menghilang begitu saja di balik kabut malam. Esoknya, Bu Ida menceritakan kembali tentang seorang dukun tua yang konon bisa membantu mereka melalui jalur gaib. Dukun itu terkenal dengan perantaranya, sosok monyet putih bertaring, tajam yang bisa mendatangkan kekayaan besar dalam waktu singkat. Tapi ada syaratnya, perjanjian darah dan tumbal. Katanya yang pakai pesugihan itu bisa dapat banyak pelanggan, duit ngalir, dagangan laris, asal mau patuh. Tiap malam Jumat harus kasih sesaji, jangan sampai telat. Dan Bu Ida terdiam sejenak. Jangan pernah mundur dari perjanjian. Pak Anwar mulanya menolak. Aku takut dah, itu urusan setan, bisa-bisa kita malah celaka. Tapi malam-malam berikutnya, rasa takut itu mulai dikalahkan oleh rasa putus asa. Tagihan kuliah Rian datang. Uang untuk daftar sekolah Ayu belum ada. Hutang di koperasi menumpuk, dan yang paling membuatnya terpukul adalah saat ia menemukan Bu Ida menangis, diam-diam, di dapur, memandangi baju Ayu yang sudah kekecilan, tapi belum mampu dibelikan, yang baru pada akurnia. Pak Anwar menatap istrinya dengan mata merah. Kita ke sana, Dak, Jumat malam ini. Kita temui penunggu itu. Bu Ida hanya mengangguk pelan. Keputusan telah dibuat. Tapi mereka tidak sadar bahwa mereka baru saja membuka pintu menuju kegelapan yang tidak akan pernah bisa ditutup kembali. Langit malam itu tampak kelabu. Awan-awan hitam menggelayut rendah, angin dingin menusuk kulit, dan hawa aneh seperti mengisyaratkan sesuatu yang tidak biasa. Di sudut ruang tengah rumahnya, Pak Anwar duduk termenung. Di tangannya ada secarik kertas berisi petunjuk yang ia tulis sendiri dari ingatannya tentang pria tua misterius itu. Gunung Cikuray, malam Jumat Kliwon, sesaji darah ayam hitam, sendirian. Bu Ida duduk di sampingnya.
wajahnya pucat dan tegang. Mereka sudah lama tak bicara. Namun malam itu, ada satu tekad dalam hati mereka. Mereka akan datang ke gunung itu. "Pak, kita yakin ini yang terbaik?" tanya Bu Ida pelan. "Nggak ada pilihan lain, Dak. Aku sudah coba semua cara. Sekarang giliran cara ini." Suara Pak Anwar terdengar lirih, seperti seorang pria yang sudah kehabisan harapan. Hari Jumat itu, mereka diam-diam mempersiapkan diri. Bu Ida membeli ayam cemani ayam hitam legam dari kepala sampai kuku yang dipercaya sebagai media sesaji terbaik. Ia juga membeli kemenyan dan bunga 7 rupa. Semua itu dibungkus rapi, lalu disembunyikan di bagasi mobil pickup tua mereka. Tepat pukul 11 malam, mereka mulai mendaki kaki Gunung Cikuray, sebuah gunung yang dikenal angker oleh warga sekitar. Menurut cerita orang-orang desa, banyak yang tersesat dan tak kembali. Ada yang katanya melihat makhluk tinggi berbulu, ada pula yang mendengar jeritan dari dalam kabut. Tapi malam itu, Pak Anwar dan Bu Ida tidak peduli lagi. Mereka mengikuti jalan setapak menuju sebuah bukit kecil yang menghadap lembah. Sepanjang perjalanan, suara-suara aneh mulai terdengar, seperti langkah kaki yang mengikut dari belakang atau hembusan nafas kasar dari balik pepohonan. Tapi saat mereka menoleh, tidak ada siapa-siapa. Hanya kabut dan pepohonan gelap yang berdiri diam seperti penjaga. Setelah hampir 1 jam berjalan, mereka sampai di sebuah batu besar yang bentuknya menyerupai kera duduk. Batu itu terletak di tengga-tengga tanah lapang, dikelilingi semak berduri dan pohon beringin tua. Kabut tebal menyelimuti tempat itu, dan hawa dinginnya berbeda lebih menusuk dan membuat kepala pening. "Ini tempatnya," bisik Bu Ida. Suaranya bergetar. Pak Anwar membuka bungkusan sesaji. Ia menyalakan kemenyan dan mulai mengatur bunga di atas kain putih. Ayam cemani diletakkan di tengah, diikat kuat. Tangannya gemetar saat mengangkat pisau kecil yang dibawanya. Ia menoleh ke arah istrinya. "Siap, Dak?" Bu Ida hanya mengangguk. Air matanya berlinang. Dengan satu gerakan cepat, Pak Anwar menyayat leher ayam itu. Darahnya mengalir ke tanah. Dan tiba-tiba, angin berputar kencang. Kemenyan yang tadinya mengepul pelan, kini menyembur ke segala arah seperti tertiup badai. Lalu, sunyi, tidak ada suara jangkrik, tidak ada angin, hanya kesunyian yang menyakitkan telinga. Tiba-tiba, terdengar suara langkah dari balik kabut. Berat, seret, seolah makhluk raksasa sedang mendekat. Kabut di depan batu perlahan terbuka, dan dari dalamnya muncul sosok monyet putih besar. Setinggi manusia dewasa, bermata merah menyala, dan bertaring seperti serigala. Tubuhnya berotot, bulunya mengkilap seperti perak. Suaranya mendengus, keras dan dalam. Pak Anwar dan Bu Ida tidak bisa bergerak. Kaki mereka terasa seperti dipaku ke tanah. Jantung berdebar kencang, tangan gemetar. "Kenapa kalian datang?" Suara itu muncul begitu saja, bukan dari mulut monyet, tapi dari dalam kepala mereka. Suara itu dalam, berat, dan menggema seperti, "Dari dasar gua, Kami ingin usaha kami kembali ramai. Kami butuh uang untuk anak-anak kami," jawab Pak Anwar dengan suara bergetar. Monyet putih itu melangkah maju. Setiap pijakannya membuat tanah bergetar. Ia menatap langsung ke mata Pak Anwar, lalu ke Bu Ida. "Kalau begitu, buat perjanjian. Janji darah. Kau akan dapat apa yang kau mau. Tapi ada harga, tidak ada yang gratis." "Apa harganya?" tanya Bu Ida pelan. Monyet putih tersenyum menyeringai. "Setiap malam Jumat, kalian harus memberi sesaji, daging, darah, dan diam. Jangan melanggar, jangan bercerita. Dan jika kalian mundur, aku akan ambil yang paling kau cintai." Pak Anwar terdiam. Tapi saat ia mengingat wajah Rian dan Ayu, ia mengangguk cepat. "Aku terima." Monyet putih mendekat, menjulurkan jarinya yang tajam, seperti belati, dan menusuk jari Pak Anwar serta Bu Ida. Darah mereka menetes ke tanah dan diserap oleh tanah di bawah batu. Seolah tanah itu hidup dan haus darah. Kemudian, monyet putih menghilang, ke balik kabut. Angin kembali berhembus. Suara malam kembali terdengar. Pak Anwar dan Bu Ida jatuh terduduk. Nafas mereka terengah kayak pila pening, tubuh lemas seperti habis dirampas sesuatu. Mereka tidak sadar. Hari Sabtu pagi, matahari bersinar seperti biasa, seolah tak ada yang terjadi semalam. Tapi bagi Pak Anwar dan Bu Ida, dunia sudah berubah. Mereka pulang dari Gunung Cikuray dengan tubuh lelah, mata merah, dan napas pendek. Namun, entah mengapa, ada perasaan aneh di dalam hati campuran antara ketakutan dan harapan yang terlalu besar. Tak lama setelah kejadian itu, hal-hal ganjil mulai terjadi. Pagi itu, seorang mandor bangunan datang membawa 5 truk pasir dan semen. Dia mengatakan bahwa bosnya ingin belanja besar-besaran
dan direkomendasikan oleh seseorang misterius. Anehnya, saat Pak Anwar bertanya siapa yang merekomendasikan, si mandor hanya berkata, "Katanya Bapak pasti sudah tahu, itu hanya awal." Hari demi hari, toko material mereka mendadak ramai kembali. Truk keluar masuk hampir tiap jam, pembeli datang dari luar kota. Bahkan kontraktor besar, yang dulu langganan Pak Yanto, kini pindah ke Anwar Jaya. Dalam seminggu, omset mereka melonjak 3 kali lipat. Uang menempok, rekening penuh, dan semua utang bisa langsung dilunasi. Bu Ida mulai bisa membeli baju baru untuk Ayu. Rian pun dikirim uang lebih untuk biaya kuliah dan keperluan lainnya. Rumah mereka kembali hidup, lampu terang, makanan enak tersedia. Dan semua terlihat seperti mimpi yang menjadi kenyataan. Tapi seperti semua mimpi, ada bayang-bayang kelam yang mulai muncul di belakangnya. Malam Jumat pertama setelah perjanjian, itu, Pak Anwar dan Bu Ida kembali melakukan ritual seperti yang diperintahkan. Mereka menyembelih ayam cemani di belakang rumah, menaburkan bunga 7 rupa di sudut dapur, dan membakar kemenyan di pojokan gudang. Awalnya terasa biasa, tapi ketika darah ayam itu mengenai tanah, tiba-tiba mereka mendengar suara cekikikan. Samar dari loteng rumah. Pak Anwar menatap langit-langit, tubuhnya gemetar. "Kau dengar dah," Bu Ida mengangguk perlahan. Wajahnya pucat. "Itu suara siapa?" Malam itu mereka tidak bisa tidur. Di luar jendela, terlihat bayangan putih melintas cepat. Sesekali terdengar suara cakaran di atap rumah, seperti sesuatu berjalan mondar-mondir di atas genting. Pagi harinya, Ayu berkata, "Semalam Ayu mimpi, Pak. Ada monyet putih duduk di kamar Ayu." Dia cuma senyum sambil nunjuk ke Ayu. Pak Anwar tercekat. Tangannya spontan meremas cangkir kopi sampai pecah. Bu Ida hampir menangis, tapi mereka berusaha tenang. Mereka sadar, ritual itu harus diteruskan, apapun risikonya. Hari-hari berikutnya toko mereka makin besar. Mereka bisa membeli lahan baru, menambah pegawai, dan mulai terkenal di daerah. Tapi setiap malam Jumat, teror datang tanpa ampun. Di rumah, lampu sering mati sendiri, lantai terasa lembab, dan bau anyir seperti darah basi. Kadang, Bu Ida mendengar suara. Orang berbisik dari dalam kamar mandi. Pak Anwar mulai mimpi buruk setiap malam. Ia dikejar monyet putih raksasa, dipaksa memakan daging mentah, atau melihat Rian dan Ayu duduk tanpa mata di wajah mereka. Suatu malam, saat sedang menyiapkan sesaji, Pak Anwar melihat bayangan putih berdiri di belakangnya melalui pantulan kaca jendela. Saat ia menoleh, tidak ada siapa-siapa, tapi kaca itu retak dengan sendirinya, seolah sesuatu menghantamnya dari dalam. Ayu mulai berubah. Anak kecil yang ceria itu sekarang sering murung, berbicara sendiri, dan menggambar sosok kera besar bermata merah di buku pelajarannya. Ia juga sering menjerit di tengah malam, berkata bahwa seseorang berbisik di telinganya untuk ikut bermain. Di hutan, Rian pun mulai curiga. Ia merasa ada yang janggal sejak terakhir pulang ke rumah. Ia mencium bau aneh di kamar belakang, melihat ibunya bicara sendiri di dapur tengah malam, dan ayahnya makin pendiam, serta terlihat seperti orang yang selalu ketakutan. Semakin lama, ritual itu bukan lagi sekadar memberikan ayam atau kemenyan. Monyet putih mulai menuntut lebih daging segar, bukan hewan, darah manusia. Suara itu muncul di kepala Pak Anwar saat ia tidur. Ia terbangun dengan tubuh basah oleh keringat dan menemukan bekas cakaran di perutnya. Ia panik, menangis, dan berteriak histeris. Bu Ida memeluknya, mencoba menenangkan. Tapi ia juga mulai mendengar bisikan yang sama. "Bayar janjimu, atau anakmu jadi gantinya." Pak Anwar mulai goyah. Tapi ia tahu satu hal, perjanjian itu tak bisa dibatalkan. Malam Jumat berikutnya, darah ayam tak cukup. Kemenyan tak menyala, ritual terganggu. Dan malam itu, teror benar-benar dimulai. Bayangan putih melayang. Hari-hari berlalu cepat. Dan toko Anwar Jaya kini telah menjadi pusat material terbesar di wilayah itu. Bahkan para tukang bangunan dari luar kota ikut berdatangan karena harga murah dan stok barang yang tak pernah habis. Nama Pak Anwar makin dikenal. Ia dijuluki juragan material. Dari luar, hidup keluarga Pak Anwar tampak sempurna. Rumah mereka direnovasi menjadi 2 lantai. Rian kini kuliah tanpa kekurangan. Dan Ayu mulai sekolah di tempat favoritnya. Semua tampak berjalan sesuai doa-doa lama mereka. Namun sesungguhnya, semuanya dibangun di atas kubangan darah dan dosa. Malam Jumat kembali datang. Dan seperti sebelumnya, Pak Anwar dan Bu Ida melakukan ritual di gudang belakang. Tapi kali ini berbeda. Darah ayam cemani sudah tak diterima. Saat darah disiramkan ke tanah, mereka melihat tanah itu tak menyerapnya seperti biasa. Sebaliknya,
Darah menggenang dan menghitam, mengeluarkan bau menyengat seperti daging busuk. Dan saat Pak Anwar membakar kemenyan, suara berat langsung menggema di kepala mereka. Bukan ini yang kuminta. Kalian berhutang. Kalian menunda. Sekali lagi, kalian ingkar aku akan datang. Pak Anwar jatuh terduduk. Tubuhnya menggigil hebat. Bu Ida hanya bisa menutup telinga. Menangis keras-keras. Mereka tahu, monyet putih itu murka. Esok paginya, bau aneh mulai menyelimuti rumah mereka. Awalnya seperti bau asap, lalu lama-kelamaan berubah menjadi bau anyir yang menyengat, seperti darah basi yang dikubur terlalu lama. Mereka mencoba membersihkan rumah, menyemprot pengharum, bahkan memanggil petugas kebersihan. Tapi bau itu tidak pernah hilang. Malam hari, bau itu semakin kuat, hingga membuat kepala pening dan muntah. Ayu mulai tidur dengan lampu menyala. Ia selalu ketakutan. Bahkan Rian yang jarang pulang, kini enggan bermalam di rumah. Ada yang gak beres, Pak. Rumah ini dingin, bukan dingin biasa. Rasanya kayak ada yang ngintip terus. Katanya saat sarapan, Pak Anwar tidak menjawab. Ia tahu anak-anaknya mulai ikut terkena dampak. Tapi ia tak tahu harus berbuat apa. Mandermas, ritual sudah dilakukan, darah sudah diserah terimakan, dan ikatan sudah ditandatangani oleh nyawa. Malam itu, Pak Anwar duduk sendiri di ruang tengah. Televisi menyala, tapi tak ada yang ditonton. Tiba-tiba terdengar suara langkah kaki dari loteng. Bukan seperti manusia, melainkan seperti binatang berkuku keras yang sedang memanjat dan berlari. Ia berdiri pelan, menatap langit-langit. Saat hendak melangkah ke tangga, tiba-tiba terdengar suara tertawa kecil, nyaring dan melengking, seperti tawa monyet. Dan lebih parahnya, suara itu bukan hanya satu. Pak Anwar mundur, wajahnya pucat pasi. Tapi begitu ia hendak masuk ke kamar, dari arah dapur terdengar bunyi benda jatuh, lalu pintu tertutup sendiri dengan dentuman keras. Semua lampu mendadak mati, gelap total, hanya suara bisikan yang terdengar. Janji, bayar, darah. Saat lampu menyala kembali, cermin di ruang makan pecah tanpa sebab. Di serpihan cermin yang retak, terlihat samar-samar bayangan monyet. Putih menatapnya dengan mata merah menyala. Pak Anwar menjerit, tubuhnya lemas. Bu Ida datang tergopoh-gopoh. Dan malam itu mereka berdua hanya bisa menangis di ruang tengah dikelilingi oleh bau busuk, bayangan kelam, dan bisikan yang menghantui. Pagi berikutnya, Rian pulang mendadak. Ia melihat suasana rumah sudah tak seperti dulu. Ayu duduk di pojokan ruang tamu sambil menggambar. Tapi gambarnya bukan gambar anak kecil biasa. Ia menggambar monyet putih bertaring, berdiri di atas darah, dikelilingi oleh gambar ayah, ibu, dan dirinya sendiri. Semua tanpa wajah. Dek, kamu kenapa gambar kayak gini? Tanya Rian. Ayu hanya tersenyum aneh. Dia yang suruh. Katanya, biar aku nggak dibawa malam ini. Rian memetong. Ada hawa dingin yang merayap dari Ubun Noban hingga ke kakinya. Ia sadar, ada sesuatu yang sangat tidak wajar di rumah ini. Pada malam Jumat berikutnya, Pak Anwar dan Bu Ida nekat tidak melakukan ritual. Mereka kelelahan, mental mereka rapuh, mereka mencoba membaca doa, membakar kemenyan sembarangan, dan berusaha mengabaikan suara-suara yang biasa datang. Namun itu adalah kesalahan terbesar mereka. Tepat pukul 2 dini hari, suara cakaran keras terdengar dari dinding luar rumah. Seolah ratusan kuku mencakar tembok, lampu padam seketika, dan suara jeritan monyet menggema di seluruh ruangan. Ayu menjerit dari dalam kamarnya. Saat Bu Ida berlari masuk, jendela kamar Ayu terbuka lebar, dan di ranjangnya hanya ada bantal bersimbah darah. Ayu menghilang. Pak Anwar mencari keluar rumah, ke kebun, ke jalan, tapi tak ada jejak. Hanya bekas cakaran besar di dinding belakang rumah, dan bau darah yang semakin menusuk. Esoknya, polisi datang, tapi tidak menemukan apapun. Mereka menduga Ayu diculik atau kabur. Namun Pak Anwar tahu, anaknya telah diambil. Rian menuduh orang tuanya. Apa sebenarnya yang kalian lakukan? Apa yang kalian sembah? Pak Anwar hanya bisa menangis. Bu Ida tak berhenti berzikir di pojokan rumah. Sementara bayangan monyet putih kini semakin jelas terlihat di cermin, di kaca jendela, di layar televisi yang mati. Dan kini, meski uang terus mengalir, toko terus ramai. Pak Anwar mulai menyadari, apa gunanya kekayaan jika yang dikorbankan adalah darah daging sendiri? Tapi semuanya sudah terlambat. Sejak hilangnya Ayu, rumah Pak Anwar tak ubahnya seperti kuburan hidup. Suasana mencekam menyelimuti setiap sudut ruangan. Lampu-lampu sering mati sendiri. Dinding-dinding rumah memunculkan bercak merah yang tak bisa dibersihkan. Dan setiap malam,
Terdengar suara tertawa kecil, seperti monyet dari loteng rumah padahal loteng itu sudah dikunci rapat dengan gembok. Pak Anwar dan Bu Ida sudah tidak seperti orang biasa. Wajah mereka kusam, mata mereka cekung seperti orang yang tidak tidur. Perhat, Bu Ida sering terduduk di pojok ruang tamu, sambil berbicara sendiri, memanggil-manggil nama Ayu, sambil menggenggam baju terakhir putrinya, yang kini berlumur darah kering rian. Yang awalnya hanya curiga, kini sudah mulai takut setengah mati. Sering melihat bayangan putih berlompatan di lorong rumah, dan tiap malam selalu terdengar suara langkah kecil di depan. Pintunya seperti kaki binatang yang kemudian disusul dengan suara bisikan dari balik tembok. Kamu selanjutnya. Sementara itu di seberang jalan, Pak Yanto, pesaing usaha Pak Anwar, merasa ada keanehan. Ini sudah nggak masuk akal, gumam Pak Yanto sambil menatap toko Anwar Jaya dari balik kaca tokonya. Tiba-tiba ramai, padahal beberapa minggu lalu hampir bangkrut. Pak Yanto bukan orang sembarangan. Ia memang pengusaha. Tapi saudaranya, Kang Oji, adalah seorang paranormal dan ahli spiritual yang sudah lama menekuni dunia gaib. Ia tak asal menuduh, tapi mulai merasa aura di sekitar toko Pak Anwar berubah drastis. Ada hawa panas dingin yang tidak wajar. Akhirnya, Pak Yanto mengundang Kang Oji ke rumahnya. Pria itu datang malam hari, mengenakan jubah putih dengan mata tajam dan ekspresi serius. Begitu kaki Kang Oji menjejak halaman depan rumah Pak Anwar, ia langsung berhenti. Ini tempatnya, gumamnya pelan. Aura setan, kuat sekali. Ada pesugihan aktif di sini. Pak Yanto meliriknya cemas. Apa bisa dihentikan? Kang Oji tak langsung menjawab. Ia membuka tas kain kecilnya dan menaburkan serbuk hitam ke tanah. Seketika, asap tipis keluar dari tanah dan terbentuk siluet monyet besar bertaring yang menggantung di udara sebelum lenyap dalam hitungan detik. Monyet putih, bisik Kang Oji, salah satu pesugihan paling buas. Kalau dia sudah minta tumbal dan tak dipenuhi, dia mengambil semuanya. Malam harinya, Kang Oji nekat masuk ke rumah Pak Anwar. Ia tak mengetuk. Pintu terbuka sendiri, begitu ia menyentuh gagangnya. Di dalam, suasana seperti rumah tua terbengkalai. Padahal rumah itu baru direnovasi 2 bulan lalu. Dinding penuh jamur, lantai basah dan licin, bau amis begitu menyengat. Di ruang tamu, ia melihat Bu Ida duduk bersila menghadap tembok, menatap kosong, bibirnya komet-kamit, mengulang kalimat, "Aku janji, aku bayar, jangan ambil dia." Kang Oji langsung menebar garam hitam dan membacakan doa. Bu Ida kejang hebat, lalu terjatuh pingsan. Pak Anwar muncul dari arah dapur. Tubuhnya kurus, bajunya lusuh, matanya merah seperti orang tak waras. Ia mengangkat tangan dan menunjuk Kang Oji. Kamu mau bantu? Sudah terlambat, dia sudah ambil. Ayu, aku nggak bisa mundur. Kalau aku berhenti, semua akan mati. Semua sudah diambang batas, kata Kang Oji tegas. Setan itu nggak bisa dibiarkan. Kalau tidak dihentikan malam ini, nyawa berikutnya bisa Rian, bisa kamu, atau istrimu sendiri. Pak Anwar menunduk. Tangannya gemetar. Tapi sebelum ia sempat berbicara lagi, suara gemuruh terdengar dari atap. Plafon bergetar. Debu jatuh, dan suara tawa melengking, menggema di seluruh rumah. Jangan ada yang mengganggu. Tiba-tiba, dari plafon muncul tangan besar berwarna putih, berkuku hitam panjang, dan berlendir. Tangan itu mencakar udara dan menghantam lemari hingga hancur. Kang Oji segera mengangkat tongkat kayu bulisnya, lalu membaca doa pelindung. Suara ledakan gaib terjadi. Monyet putih itu muncul sesaat tingginya 2 meter. Matanya merah menyala, giginya seperti pisau dan menatap semua orang di ruangan dengan kebencian. Aku sudah kasih peringatan, kalian ingkar. Dengan kekuatan spiritualnya, Kang Oji membuat makhluk itu menghilang sementara. Tapi ia tahu, itu hanya penundaan. Monyet putih belum kenyang. Ia akan kembali. Dan kali ini bukan hanya mengambil 1 nyawa. Setelah malam itu, Kang Oji memerintahkan Pak Anwar dan Bu Ida untuk berhenti memberi sesaji, membersihkan rumah dengan air doa, dan membakar semua benda yang berkaitan dengan pesugihan. Tapi darah tidak bisa diputus. Semudah itu, Pak Anwar akhirnya mengaku semua tentang ritual di Gunung Cikuray, tentang darah yang disiram, dan tentang mimpi buruk yang berubah menjadi nyata kalau dia ambil anakku. Biar aku bayar, kata Pak Anwar dengan mata basah. Bukan cuma kamu, kalau tak ditangani, dia bisa ambil semua yang pernah menyentuh tempat ini. Jawab Kang Oji, termasuk pegawai toko, pelanggan, bahkan tetangga. Bu Ida menangis sejadi-jadinya. Rasa penyesalan datang terlambat. Harta memang datang cepat,
Tapi ternyata Tumbal lebih cepat lagi menyusul. Dan kini, waktunya hampir habis. Karena malam Jumat terakhir dalam bulan itu adalah waktu puncak kekuatan pesugihan monyet putih. Jika tidak dihentikan saat itu, maka roh Ayu akan hilang selamanya. Dan makhluk itu akan menjemput Rian. Malam itu langit gelap tanpa bintang. Angin yang biasanya sejuk, kini terasa seperti desahan panas dari neraka. Jam menunjukkan jam 0:03. Malam Jumat Kliwon, malam yang oleh Kang Oji disebut sebagai malam puncak kekuatan makhluk pesugihan. Di dalam rumah Pak Anwar, semua pintu dan jendela sudah ditutup rapat. Di ruang tengah, Kang Oji menggambar simbol-simbol pelindung dari tepung beras, garam hitam, dan minyak zaitun. 4 buah lilin menyala di setiap sudut ruangan. Sementara di tengahnya terdapat kendi berisi air doa, dan foto Ayu yang dibalut kain kafan putih. Rian duduk di pojok ruangan, tubuhnya gemetar, matanya berkaca-kaca. Ia tak pernah menyangka, hidupnya yang biasa saja tiba-tiba berubah menjadi teror gaib. Bu Ida terus melantunkan doa dengan suara parau, sementara Pak Anwar hanya duduk diam, dengan kepala menunduk. Seperti orang yang sudah pasrah. Kang Oji membuka ritual dengan membacakan doa dalam bahasa Sunda kuno. Suaranya dalam, menggema, dan perlahan udara di sekitar mulai berubah dingin dan menyesakkan. Tiba-tiba, lampu di seluruh rumah padam seketika. Hanya lilin-lilin yang tersisa menerangi wajah-wajah. Ketakutan di dalam ruangan. Jangan keluar dari lingkaran ini, apapun yang terjadi. Perintah Kang Oji tegas. Dan saat itu juga, terdengar suara cakar mencakar genteng, lalu gelak tawa melengking suara monyet, tapi penuh kemarahan. Kalian ingkar janji, BRWKK, plafon ruang tengah jebol, debu dan pecahan kayu beterbangan. Dari atas, sesosok makhluk tinggi, berbulu putih, dengan wajah monyet penuh darah melompat turun, berdiri di tengah-tengah ruangan, mata merahnya menyala. Giginya meneteskan air liur hitam pekat, tangannya besar dengan kuku sepanjang pisau dapur. Kang Oji berdiri, mengangkat tongkat pusakanya. Jangan kau ganggu mereka. Pergilah ke tempat asalmu. Tapi makhluk itu menggeram keras, lalu berteriak, aku mau Tumbal, NY, bukan orang lain. Tiba-tiba tubuhnya bergerak sangat cepat. Dalam sekejap, makhluk itu sudah berada tepat di depan Bu Ida. Ia mencengkeram leher Bu Ida dengan satu tangan dan mengangkat tubuhnya ke udara. Rian berteriak, Mama! Kang Oji membanting kendi doa ke tanah, menyebabkan ledakan cahaya putih yang membuat makhluk itu mundur sambil meraung kesakitan. Tubuh Bu Ida terjatuh dan langsung ditarik ke dalam lingkaran pelindung. Pak Anwar bangkit dengan suara parau dan mata berkaca-kaca. Ia melangkah keluar dari lingkaran. Aku yang membuat perjanjian itu. Aku yang kau mau kan? Ambil aku, tapi biarkan anak-anakku hidup. Kang Oji berteriak. Pak Anwar, jangan keluar. Kau akan, tapi sudah terlambat. Makhluk itu tersenyum lebar. Taringnya menyeringai seperti mengerti betul bahwa itulah yang ia tunggu. Makhluk itu melompat ke Pak Anwar, mencengkeram tubuhnya, dan menyelubunginya dengan bulu putih seperti kabut. Suara Pak Anwar meraung, tubuhnya bergetar hebat, lalu berubah kaku. Matanya membelalak, dan meledak dari dalam dengan semburan darah pekat ke lantai. Bu Ida menjerit, Rian jatuh terduduk, muntah-muntah, karena tak kuat melihat tubuh ayahnya. Terpelintir seperti kain perca, lalu dicampakkan begitu saja ke sudut ruangan. Makhluk itu belum selesai, ia mendekat ke lingkaran pelindung, berusaha masuk. Tapi simbol-simbol yang dibuat Kang Oji masih bekerja. Ia mengerang, mencakar-cakar udara, lalu melompat ke lenggit-langget, dan menghilang sementara suara tawa kecilnya masih menggema di seluruh ruangan. Kang Oji jatuh bersimpuh, napasnya berat. Belum selesai, dia belum kenyang. Kita harus selesaikan perjanjian itu, langsung ke sumbernya. Kita harus ke Gunung Cikuray, tempat pertama kalian buat ikatan. Keesokan harinya, jenazah Pak Anwar ditemukan dalam kondisi yang tidak bisa dijelaskan secara medis. Tubuhnya patah di banyak tempat, organ dalamnya seperti terbakar dari dalam, dan wajahnya menyimpan ekspresi ketakutan luar biasa. Polisi datang, wartawan berdatangan, tapi tak ada yang bisa menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi. Dan saat malam kembali tiba, Bu Ida memeluk Rian sambil menangis. Kita sudah kehilangan Ayu, dan sekarang ayahmu. Tapi Kang Oji menatap mereka dengan serius, lalu berkata, kalau kita tidak pergi ke Gunung Cikuray dan memutuskan semuanya di sana, maka yang selanjutnya akan diambil adalah kalian berdua.
Kabut turun lebih tebal dari biasanya. Gunung Cikuray yang biasanya terlihat megah dari kejauhan, kini diselimuti awan kelabu, seolah sedang menyembunyikan amarah yang sudah tak bisa dibendung lagi. Kang Oji berjalan paling depan, dekuti Bu Aida dan Rian yang masih trauma setelah malam berdarah sebelumnya. Rian menggenggam tas ranselnya, erat di dalamnya, berisi pakaian ganti, sebotol air, dan foto Ayu, adik tercintanya yang hilang secara misterius setelah perjanjian pesugihan itu dilakukan. Langkah mereka berat, jalur pendakian dipenuhi duri dan akar yang menggeliat seperti ular. Tak ada suara burung, tak ada binatang hutan, yang terdengar hanya desiran angin aneh dan bunyi ranting patah. Seperti ada sesuatu yang terus mengikuti mereka dari belakang. Kang Oji menghentikan langkah. Ia merogoh saku dan mengeluarkan sebungkus kecil kemenyan dan rambut manusia. Mulai dari sini, katanya lirih. Kita akan masuk ke wilayah yang bukan milik manusia. Dengan tangan gemetar, Kang Oji membakar kemenyan. Asap putih mengepul ke atas, melingkar seperti ulat yang menari di udara. Seketika itu juga, suasana hutan berubah drastis, tanah menjadi lebih basah, udara lebih dingin, dan pohon-pohon tampak lebih besar dan lebih tua. Meski tak ada satupun suara, Bu Ida tiba-tiba berhenti. Oji, akulah itu. Di depan mereka, berdiri sosok anak kecil Ayu, berdiri tanpa alas kaki, mengenakan baju putih yang sobek dan penuh darah kering. Mama, bisik Ayu lirih. Suaranya seperti bisikan dari dasar sumur. Rian spontan maju, ingin memeluk adiknya, tapi ditahan keras oleh Kang Oji. Itu bukan Ayu, serunya. Itu penjelmaan monyet putih. Dia tahu titik lemahnya kalian. Seketika sosok Ayu itu tertawa. Tawanya melengking, lalu tubuhnya melengkung aneh. Wajahnya berubah menjadi wajah monyet putih yang menyeramkan. Taringnya mencuat dari pipi, matanya merah, dan tubuh kecil itu berubah menjadi sosok tinggi besar berbulu putih. Kenapa kalian kembali? Raung makhluk itu. Kalian sudah milikku. Kang Oji segera membuat garis pelindung dari garam dan tanah kuburan yang ia bawa, lalu menarik Bu Ida dan Rian ke dalam lingkaran. Kita harus memanggil roh penjaga gunung ini. Dia satu-satunya yang bisa mengusir makhluk itu. Kang Oji bersila. Ia mengucap mantra-mantra kuno, matanya menatap ke tanah. Dalam sekejap, angin berputar liar, dan dari dalam kabut muncul sosok perempuan tua berambut panjang menjuntai hingga tanah. Dengan tubuh transparan dan suara seperti daun jatuh, aku, penunggu gunung ini. Kalian langgar perjanjian, tapi kalian juga manusia yang terjebak keserakahan. Makhluk monyet putih meraung keras. Ia melompat dan menyerang roh penjaga. Tapi seperti menabrak dinding tak terlihat. Tubuhnya terpantul dan menghantam pohon besar hingga darah hitam memercik dari mulutnya. Bu Ida menangis terseduh. Kami menyesal. Kami rela menebus semuanya, asal Ayu bisa bebas. Dan arwah suamiku tenang. Roh penjaga gunung mengangguk perlahan. Kalau begitu, satu dari kalian harus menjadi pengganti tumbal. Bukan dipaksa, tapi secara sukarela. Hening, Rian menoleh ke ibunya. Bu Ida menoleh ke Rian. Aku saja, kata Bu Ida pelan. Biarkan Rian hidup. Dia harus lanjutkan hidup dan cari Ayu, walau hanya arwahnya. Sebelum Rian sempat membantah, Bu Ida sudah keluar dari lingkaran. Ia berdiri dengan tangan terbuka, menatap monyet putih yang kini mendesis pelan. Aku yang akan kau bawa. Tapi lepaskan semua anak-anakku. Makhluk itu tersenyum. Senyuman jahat yang penuh. Tapi sebelum ia melompat, roh penjaga gunung menancapkan tongkatnya ke tanah, membentuk pintu cahaya yang terbuka seperti gerbang ke alam lain. Dengan satu gerakan cepat, roh itu menyegel monyet putih ke dalam pintu itu dan menarik Bu Ida bersamanya. Jaga keluargamu dan jangan pernah bermain-main dengan gelap lagi. Cahaya terang menyilaukan. Lalu hening. Rian terjatuh. Ia menangis histeris sambil menggenggam tanah tempat terakhir kali ibunya berdiri. Beberapa jam kemudian, langit cerah. Burung mulai berkicau. Gunung Cikuray kembali damai. Rian turun gunung bersama Kang Oji di kantongnya. Ia menyimpan foto Ayu dan secari kertas kecil dari Kang Oji bertuliskan, jika kau masih ingin bertemu Ayu, pergilah ke hutan lat. 1 bulan telah berlalu sejak kejadian mengerikan di Gunung Cikuray. Rian kini hidup seorang diri, menjaga toko material yang sudah hancur. Sisa usaha almarhum ayahnya tak bisa diselamatkan. Bu Ida telah berkorban, Ayu belum ditemukan, dan dirinya seperti hidup tanpa arah. Namun ada satu harapan kecil, secari kertas dari Kang Oji. Jika kau masih ingin bertemu Ayu, pergilah ke hutan larangan. Malam bulan mati,
tapi hanya sekali dalam hidupmu. Malam itu, langit sangat gelap. Tak ada bintang, tak ada bulan. Udara dingin, mencengkeram tulang. Rian berjalan seorang diri menuju hutan larangan. Tempat yang dikenal angker dan tak seorang pun berani masuk. Bahkan, siang hari sekalipun. Pohon-pohon tinggi menjulang, seperti penjaga neraka. Suara-suara aneh terdengar dari balik semak. Seperti suara langkah kaki kecil, lolongan, tangisan bayi, bahkan suara tawa yang dipelankan. Setiap langkah yang ia ambil membuat jantungnya berdetak lebih kencang. Tapi, Rian terus berjalan. Ia mengikuti petunjuk di kertas. Ikuti aliran sungai kering, sampai kamu menemukan pohon beringin besar yang menjulang ke langit. Dan di sanalah, di bawah pohon beringin raksasa, yang akarnya menjalar ke segala arah, seperti tangan raksasa. Rian melihat sesosok kecil, berdiri di bawah cahaya temaram dari lubang awan. Ayu, anak itu menoleh. Wajahnya pucat, rambutnya acak-acakan. Tapi itu memang Ayu, Mas Rian. Rian berlari memeluk adiknya, menangis sejadi-jadinya. Tapi tubuh Ayu terasa dingin. Dan perlahan, Rian sadar Ayu bukan lagi manusia. Aku terjebak di sini, Mas. Waktu ayah dan ibu membuat perjanjian, aku sudah dipilih jadi tumbal. Tapi ibu menunda waktunya dengan darahnya sendiri. Dan aku hanya bayangan. Arwah! Rian terdiam. Lututnya lemas. Ia jatuh duduk di tanah. Kalau begitu, aku akan tinggal di sini bersamamu, Ayu. Aku nggak peduli kalau ini dunia arwah. Asal bisa bareng kamu. Ayu menangis. Mas, jangan. Hidup Mas masih panjang. Mas harus lanjut hidup. Tapi ada satu cara. Satu-satunya agar aku bisa tenang. Apapun Ayu, katakan, musnahkan monyet putih. Jangan biarkan perjanjiannya diwariskan ke orang lain. Dari balik kegelapan, tiba-tiba terdengar jeritan melengking, disusul kemunculan sosok besar berbulu putih, dengan mata merah menyala. Monyet putih itu muncul kembali, menuntut haknya. Dia milikku, raungnya. Kalian telah menipu perjanjian. Rian berdiri, menghadang makhluk itu dengan tubuhnya yang gemetar. Ia tak punya kekuatan, tak punya ilmu gaib, tapi ia punya cinta kepada adiknya, kepada keluarganya. Lalu terdengar suara lembut dari belakang mereka. Oji. Ia muncul tiba-tiba membawa sebuah botol kaca berisi darah dan rambut Bu Ida. Aku tidak pernah tinggalkan kalian. Ini adalah segel pengikat dari perjanjian pertama. Selama benda ini belum dihancurkan, perjanjian akan terus aktif. Kang Oji lalu menyerahkan botol itu ke Rian. Kalau kau benar-benar mau mengakhiri semuanya, hancurkan ini. Tapi ingat, kalau dihancurkan, semua bentuk keuntungan pesugihan akan lenyap. Bahkan kenangan yang tertinggal pun bisa menghilang. Rian menatap Ayu. Adiknya tersenyum lemah. Aku rela, Mas. Asal tidak ada lagi anak lain yang jadi tumbal seperti aku. Tanpa ragu, Rian melempar botol itu ke batu besar. Brok, botol itu pecah. Cairan merah menguap. Dan terdengar jeritan monyet putih yang sangat panjang, menyakitkan telinga. Tubuh makhluk itu terbakar oleh cahaya putih dari tanah. Ia mencakar-cakar udara, menjerit, lalu meledak menjadi abu. Ayu tersenyum. Perlahan tubuhnya mulai bercahaya. Terima kasih, Mas. Sampaikan salamku untuk ibu dan ayah ya. Dan Ayu pun lenyap, bersama kabut dan malam. Beberapa hari kemudian, toko material Anwar Jaya kini benar-benar kosong. Tapi Rian tak ingin membukanya lagi. Ia menjual semua isi tokonya, lalu pindah ke kota. Ia mengambil pekerjaan sederhana dan mulai belajar spiritual untuk membantu orang-orang agar tidak terjebak dalam jalan pesugihan seperti keluarganya dulu. Namanya kini dikenal sebagai Rian Pamungkas, orang pembimbing spiritual yang tak hanya membantu orang, tapi juga menebus dosa masa lalunya.